Oke, saya langsung share screen ya. Ya, saya buka dulu Pak, nanti saya ini. Oke, monggo silakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa, selamat sore Pak Eko. Terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuliah tamu di tempat kita. Mohon maaf juga agak mendadak Pak, Insya Allah. Jadi ini teman-teman ini memang jadwalnya agak padat nih bulan-bulan ini dan menjelang akhir tahun ini banyak kegiatan di kita. Ini tadi pagi juga ada kuliah tamu Pak. Di series. Teman-teman mahasiswa, jadi mayoritas di sini mahasiswa teknologi informasi Pak. Jadi program studi teknologi informasi. Dan kebetulan perlu saya informasikan juga bahwasanya di prodi kami ini ada 4 bidang minat Pak, ada 4 peminatan begitu. Jadi ada peminatan komputer, teknologi informasi dan komputer, ada peminatan sistem informasi, ada bisnis digital dan e-commerce Pak. Dan yang terakhir itu ada televisi, FTV atau multimedia, lebih ke sana. Ya. Jadi untuk topik hari ini kita mengambil topik adalah kita akan coba menggali lebih jauh ya, apa itu DevOps gitu ya, DevOps engineer gitu ya. Mungkin ini nanti Pak Eko akan banyak cerita dan perlu saya sampaikan juga bahwasanya teman-teman Pak Eko ini adalah CTO ya, Chief Technology Officer gitu ya di PT Sekawan Media Informatika, dan itu merupakan salah satu mitra kita, mitra vokasi khususnya program studi TI dan berlokasi di Malang. Banyak di PT Sekawan ini banyak menerima mahasiswa magang dari prodi kami. Terima kasih Pak, selama ini sudah alhamdulillah selalu lumayan banyak nih Pak di Sekawan ini, salah satu yang terbanyak juga di list magang kami. Jadi semoga nanti ke depan Pak agar magangnya itu bisa lebih efektif gitu. Kami harapkan nanti saran ya Pak, masukan atau juga usulan gitu ya Pak terkait dengan kurikulum itu sangat-sangat kami harapkan Pak, karena memang itu nilainya juga tinggi, apalagi di pendidikan vokasi itu diwajibkan kurikulumnya itu diramu bareng dengan industri Pak. Nah terkait mungkin dengan DevOps juga ini nanti, karena kami sebenarnya kalau mata kuliah kayak misalnya manajemen jaringan, server itu sebenarnya ada. Cuma untuk spesifik ini jenis profesi DevOps itu sebenarnya seperti apa. Nah ini kita butuh tahu juga gambarannya. Atau mungkin kompetensi apa yang belum masuk di kurikulum kita, nah nanti kita akomodir gitu Pak. Kalau memang profesi ini menjanjikan gitu ya, menjanjikan dan kebutuhannya banyak gitu. Nah, jadi teman-teman nanti hari ini kita belajar bareng ya, sebenarnya seperti apa nanti peluang pekerjaan di DevOps ini dan apa sebenarnya yang harus dimiliki atau kompetensi yang harus dimiliki untuk dapat meramaikan ya di profesi ini. Oke, mungkin itu pengantar dari saya selaku ini ya, wakil dari program studi. Mohon maaf, Pak Kaprodi tidak bisa hadir, Pak. Jadi saya wakili. Untuk acara hari ini kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kami buka. Untuk selanjutnya saya persilakan langsung Pak Eko untuk langsung presentasi aja, Pak. Oke, langsung 2 arah, betul-betul. Oke, waktu baik. kami persilakan Pak. Monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Moko untuk waktunya dan sudah dibuka. Saya langsung buka slide aja. Oh ya, untuk mempermudah acara ini nanti untuk sesi Q&A ya, teman-teman bisa buka slido.com, kodenya di 268926. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah presentasi teman-teman mau tanya bisa, nggak ada masalah gitu ya. Boleh, silakan. Oke,
Harusnya nanti kodenya tetap muncul, kalau nggak gitu nanti bisa dilihat di chat ya. Saya lanjut ke slide. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Dedi Purnomo. Posisi saya sebagai CTO di Scan Media. Kalau buat teman-teman yang mungkin di sini ada yang hadir, teman magang yang sebelumnya di Sekawan pasti tahu ya, kalau di Sekawan kita ada di Saujajar. Terus kemudian nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih lanjut atau ngobrol lebih dalam terkait apa itu DevOps, ataupun tidak menutup kemungkinan terkait software industri ya, bisa via email ke eko@scalmedia.id. Oke, di topik kali ini saya akan bawa yaitu DevOps in the Industry. Kurang lebih materi atau outline yang akan saya sampaikan adalah ini, ada beberapa. Jadi, apa sih DevOps itu? Kemudian, apa saja cakupan dari sebuah DevOps? Selanjutnya, skill set apa yang dibutuhkan agar kita bisa menjadi DevOps engineer yang bagus atau mumpuni? Kemudian, tren kebutuhan akan DevOps itu yang seperti apa sih gitu. Oke. Apa itu DevOps? Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah familiar mungkin atau bahkan tahu dengan DevOps. Nah, DevOps ini sebenarnya hal baru ya. Kalau dibilang baru sebenarnya tidak baru-baru amat. Hanya saja baru rising up di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di luar sebenarnya hampir semua perusahaan teknologi besar itu mereka sudah pastinya menggunakan DevOps gitu. Oke. Sejarah singkat terkait DevOps. Sebenarnya DevOps itu dimulai di sekitar 2007. Itu ya 11-12 dengan awal mula Facebook lah ya, 2007. Oleh si Patrick DeBois. Sebenarnya Patrick ini dia konsultan software, sama kayak Scan Media. Jadi Scan Media itu IT konsultan gitu, sama kurang lebih seperti itu. Nah, di suatu waktu ia itu merasa terganggu dengan perbedaan antara cara kerja atau pola pikir dari tim development dengan tim operation. Kenapa seperti itu? Ya, kalau yang kita tahu bersama bahwa tim development itu biasanya cenderung untuk ingin selalu menambahkan fitur baru gitu. Secara roadmap pekerjaannya mereka akan terus dituntut untuk deploy new fitur atau bug fix atau improve gitu. Jadi akan terus ada yang namanya update aplikasi gitu kan. Tapi lain halnya dengan tim dari ops atau operation ya, di mana yang tugasnya dia harus memaintain kestabilan aplikasi. Jadi aplikasi yang sudah dibangun oleh developer itu kan di deploy atau di publish. Nah, itu kan akan dirawat oleh tim ops. Dia yang ngurusin kayak misalnya performance servernya apakah baik-baik saja, kalau misalnya ada kendala itu yang seperti apa, dia yang ngurusin. Nah, sementara semakin banyaknya atau semakin seringnya kita melakukan update ke dalam sebuah aplikasi, gitu, maka itu sangat cenderung membuat si aplikasi tadi itu muncul bug baru, karena ya itu satu hal yang apa namanya berkesinambungan ya. Kalau misalnya kita launch fitur pasti akan ada yang namanya bug gitu, even though itu misalnya bug kecil. Nah, dari hal itu paradigma yang sangat berbeda sekali dari antara tim development dan tim ops atau tim operation. Hingga akhirnya si Patrick tadi itu bertemu dengan Andrew Safir ya untuk memulai yang namanya agile system. Nah, ini mungkin kita akan sedikit bahas ya terkait apa itu agile. Oke, agile metodologi. Goals utama dari agile sebenarnya simpel aja sih, yaitu able to move quickly and easily. Jadi agile itu adalah mempercepat atau memangkas proses yang tadinya proses itu panjang, kita jadikan lebih simpel. Hingga akhirnya kita bisa deploy atau melakukan update aplikasi itu meskipun kecil, meskipun sedikit, tapi bisa kita lakukan dalam apa namanya frekuensi yang tinggi gitu. Nah, kurang lebih digambarkan dalam ilustrasi seperti ini. Jadi agile itu mulai dari planning, kemudian desain, develop test, kemudian diikuti dengan deploy sama review, kemudian di launch, dan itu terus berputar seperti itu sampai akhirnya fitur besarnya itu semakin kuat dan semakin rigid, istilahnya begitu. Lantas kenapa sih harus pakai agile? Nah, pertanyaan seperti itu. Kenapa kok
kita nggak pakai waterfall gitu. Kenapa si Patrick memilih agile? Nah, sebenarnya ada banyak sekali metodologi dalam pengembangan aplikasi atau software ya. Kita bisa ambil apa namanya bidang besarnya atau mungkin ruas besarnya itu ada agile sama ada yang waterfall. Nah, kalau agile nanti akan dipecah menjadi ada yang Scrum, ada Kanban dan seterusnya. Nah, itu semuanya dalam payung yang namanya agile. Agile itu sendiri goals-nya adalah menyederhanakan rilis. Karena menyederhanakan rilis, maka jadinya cepat. Kayak ambil contoh, misalnya kita ambil contoh Google Chrome. Mungkin bisa kita ketahui bersama ya, Google Chrome itu sangat sering sekali yang namanya update. Bahkan di hampir setiap bulan Google Chrome itu ada update, walaupun hanya yang kadang itu bug fix atau yang kadang itu cuma kecil aja update-nya. Gitu. Dan itu implementasi dari Agile. Jadi setiap bulan dia melakukan atau rilis aplikasi atau rilis update. Dan akhirnya konsep seperti Google Chrome itu akhirnya ditiru oleh beberapa aplikasi atau browser yang sama. Kayak Mozilla itu sekarang juga ngebut akhirnya update-nya. Terus kemudian beberapa gitu. Nah, beda kalau zaman dulu. Zaman dulu itu update itu jarang sekali. Jadi kalau misalnya belum benar-benar stabil dites oleh tim developer, dites sama juga tim tester gitu ya, tim QA. Nah, itu aplikasi jarang banget untuk di-update. Kadang bisa jadi tahunan. Contohnya kayak Debian. Debian itu jarang sekali update-nya. Tapi berbeda dengan Ubuntu. Ubuntu cenderung lebih sering karena setahun bisa rilis 2 kali. Gitu. Itu contohnya, menyederhanakan rilis kursnya adalah cepat. Dengan seperti itu, dengan adanya proses update atau delivery yang cepat, itu pastinya akan meningkatkan operasional awareness. Yang tadinya tim operation itu hanya fokus untuk stability karena mereka memang menuntut untuk setiap update itu stabil, maka tim developer juga akhirnya secara kesadaran mereka akan memiliki bahwa oh ya, walaupun update-nya itu sering, tapi sebuah update atau sebuah patch itu harus benar-benar dijaga. Makanya di situ operational awareness akhirnya menjadi kesadaran bersama antara tim development sama tim operation. Begitu. Kemudian karena proses yang sangat cepat tadi itu sangat mungkin untuk bisa mengurangi tingkat resiko. Karena dengan menyederhanakan rilis, kita mengurangi beban update yang begitu besar. Contohnya, misalnya kita punya sebuah website, kemudian kita ingin melakukan update ya. Hanya saja update-nya banyak, bertumpuk gitu update-nya. Ada update ini, update itu. Maka ketika kita deploy update itu, potensi untuk istilahnya backward mode atau compatibility mode dengan versi sebelumnya itu sangat mungkin terkendala gitu. Karena ya biasanya dengan banyaknya update itu banyak data yang misalnya harus dirubah, harus ditransport misalnya gitu. Jadi banyak data yang bisa disesuaikan. Nah, dengan kita memecah update-nya menjadi kecil, otomatis kita hanya cukup fokus dengan update itu saja, dan itu otomatis akan mengurangi tingkat resiko terjadinya bug atau error. Selanjutnya, nah karena awareness juga menjadi awareness operasional menjadi dimiliki oleh kedua belah pihak antara tim development dan kemudian tim operation, otomatis hal-hal di tengahnya itu akan menjadi lebih optimal, dalam artian akan saling mendukung bagaimana untuk menciptakan sistem yang lebih bagus dan otomatis akan meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir adalah, nah, poin agile sebenarnya adalah meningkatkan keterlibatan customer. Ini yang paling utama sebenarnya. Karena semakin sering kita update atau semakin cepat kita delivery sebuah fitur baru, kita akan semakin cepat juga dapat feedback dari customer. Gitu. Jadi misalnya kita update-nya taruhlah setiap kuartal, ya maka dalam setiap kuartal pasti kita akan dapat feedback terkait fitur itu. Beda lagi kalau misalnya kita update-nya setiap 1 tahun sekali, ya maka kita baru akan dapat feedback bisa jadi di tahun berikutnya. Gitu. Maka dari itu keterlibatan customer di metodologi agile ini sangat kuat sekali begitu. Oke, itu sedikit terkait agile. Nah, kalau kita sudah ngomongin agile, memangnya kalau misalnya kita nggak pakai agile metodologi dalam sebuah deployment system atau pengembangan sistem, apa yang terjadi? Nah, ini ilustrasi ketika misalnya
sistem lama ya, sistem dengan cara lama, cara manual. Kalau misalnya kita nggak pakai yang namanya continuous integration atau continuous delivery, nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah kayak gitu. Nah caranya seperti ini biasanya. Tim developer itu mereka menyiapkan aplikasi yang sudah memang ditambahin fitur apa segala macam banyak kan. Disebutkan ada paket 1, paket 2 dan seterusnya. Ada banyak perubahan yang terjadi di aplikasi itu. Nah, biasanya itu diberikan kepada tim operation atau dalam teknis bisa dibilang juga tim publisher ya, karena dia yang tugasnya untuk melakukan publish apps-nya ke apa namanya ke cloud atau mungkin ke online gitu. Nah, itu biasanya ngasih yang namanya installation instructor gitu. Installation instruction gitu. Nah, di dalam installation instruction ini itu kayak misalnya tata cara gimana sih ngupdate si aplikasi ini agar terbaru gitu. Nah, itu jadinya ribet banget kalau misalnya aplikasinya yang kita berikan update itu banyak. Nah, di sini ribet banget. Yang namanya si people operation-nya itu, tim operation-nya ini kan bukan developer ya, otomatis dia belum tentu akan memahami semua aspek detailnya gitu. Dan itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Otomatis ketika sebuah paper ini dijalankan, kemungkinan untuk yang terjadi error atau mungkin fail itu ya tinggi sekali gitu. Nah, otomatis hal itu menjadi pain point ya, pain point. Gitu. Kurang lebih ini sih, ketika tanpa DevOps beberapa hal yang menjadi tantangan itu di painful deployment-nya gitu. Itu yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi untuk update-nya aja susah. Gitu. Itu untuk update. Mungkin bisa dibayangkan. Ini memang sengaja saya ambil contoh yaitu restart aplikasi. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin sekedar restart aplikasi aja tanpa adanya DevOps, tanpa adanya automation, itu menjadi hal yang jujur itu menjadi momok ya, menjadi momok. Karena itu pasti akan menjadi downtime. Kemudian apakah transaksinya nanti nggak terkendala, kemudian dan sebagainya. Banyak hal yang potensi terjadi di situ. Jadi ketika kita pakai cara yang lama tanpa menggunakan automation, tanpa menggunakan Agile tadi, ketika proses update yang namanya aplikasi idle atau biasanya teman-teman kalau misalnya buka kayak WhatsApp kemarin ya, WhatsApp, Facebook itu terjadi down, nah bisa jadi mereka sedang ada update atau terkendala. Nah kalau misalnya mereka nggak pakai automation atau nggak pakai metodologi Agile, itu akan bisa takes time cukup lama. Nah otomatis dengan segala keriuhan itu lebih susah melakukan diagnosa error. Kurang lebih seperti itu. Oke, lantas DevOps sendiri itu apa? Nah, kalau tadi kita udah ngomongin Agile, kita udah tahu resikonya ketika tidak memakai Agile dalam pengembangan aplikasi atau dalam deployment aplikasi, ya maka DevOps adalah bagaimana caranya membangun sistem infrastruktur yang terotomasi, gitu sih, terotomatisasi, terintegrasi dan fleksibel agar developer dapat meluncurkan coding mereka secepat dan seefisien mungkin. Goals-nya di sini. Goals-nya adalah otomatisasi, kemudian integrasi dan cepat. Kuncinya di sana. Jadi kalau sesuai dengan ilustrasi ini, jadi mulai dari plan, bahkan perencanaan aplikasi pun DevOps itu sudah ada, sudah bisa ambil posisi. Dalam hal ini DevOps engineer bisa diundang untuk mengikuti kegiatan perencanaan aplikasi itu. Dari planning, kemudian sampai codingnya, bahkan codingnya DevOps bisa masuk di sana. Build, test, apalagi build test ya, itu pasti. Deploy, operate, sama monitor. Di bagian operation pun DevOps juga masuk. Gitu. Nanti kita akan bahas seperti apa sih masuknya DevOps di bagian masing-masing step ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya ada sedikit pertanyaan, cukup dijawab dalam hati aja. Lalu apakah DevOps itu sama dengan sysadmin? Nah, kalau kita tadi ngobrolin DevOps seakan-akan atau seolah-olah DevOps ini kayak ini ya, net admin ya, network engineer atau kayak ini ya, sistem administrator ya. Jadi memang ada beberapa orang yang mungkin menganggapnya sama, namun secara di lapangan itu sangat berbeda sekali dan secara kontekstual pun beda.
gitu. Jadi DevOps itu tidak sama dengan sysadmin. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya skill sysadmin, nah itu tinggal nambahin beberapa skill aja agar bisa masuk ke DevOps gitu, atau bisa menjadi DevOps engineer. DevOps dan sysadmin itu lebih cenderung mereka berkolaborasi sebenarnya. Karena kalau sysadmin itu kan lebih fokus pada kelola ya, kelola server, kelola apps gitu. Lebih mereka untuk konfigurasi, maintenance, sama update-nya. Sementara kalau DevOps itu hanya fokus di otomasi. Tapi dalam hal ini, DevOps ya dituntut untuk bisa melakukan apa yang sysadmin lakukan. Tapi kalau menjadi sysadmin itu tidak sebaliknya. Jadi kalau sebagai sysadmin tidak harus punya skill set yang selengkap DevOps. Tapi kalau untuk menjadi DevOps ya alangkah lebih baik kalau berangkatnya dari sysadmin. Oke. Lantas kalau memang misalnya DevOps itu berbeda dengan sysadmin, apa sih cakupan dari DevOps itu sendiri? Nah, kita kembali ke slide sebelumnya ya. Ini lebih nanti akan kita jelaskan per bagian. Sebenarnya DevOps itu memiliki keterlibatan dalam awal sampai akhir proses delivery sebuah sistem ya, sistem atau aplikasi. Mulai dari planning. Ambil contoh kita mau mengembangkan misalnya website atau mungkin aplikasi e-commerce gitu boleh. Nah, mulai dari perencanaan, maka DevOps itu sudah sebenarnya punya porsi tugas. Misalnya nanti sistemnya mau dibuat modelnya seperti apa? Apakah pakai Docker misalnya? Atau apakah pakai monolith seperti biasanya gitu, pakai XAMPP atau pakai Nginx biasa gitu, ataukah harus di VPS gitu. Nah itu di bagian planning ini DevOps yang bisa ambil peran, karena ketika di planning ini DevOps nanti bisa membuat rancangan besarnya. Oh nanti pakai Docker aja biar mudah untuk update image-nya misalnya kayak gitu dan seterusnya. Kemudian masuk di bagian develop. Nah, di bagian develop ini kan harusnya developer ya. Lalu bagian DevOps-nya di mana? Bagian DevOps-nya sendiri malah sebenarnya di sini juga bisa, sangat bisa banget. Contoh, kalau teman-teman sekarang mungkin masih pakai atau bikin apps itu pakai Laravel atau pakai misalnya CI gitu ya. Nah, mungkin kita nggak akan memperhatikan kita masang si aplikasi Laravel tadi di mana gitu. Kita nggak perlu memperhatikan yang terlalu dalam. Mungkin pakai aja vagrant-nya si Laravel itu bisa. Tapi bagaimana kalau kita misalnya develop software yang cukup besar? Misalnya taruh yang sekarang lagi booming itu adalah microservice. Di mana microservice itu setiap sistemnya itu independen. Dan karena independen itulah maka satu service itu akan dikemas atau diberi spek teknis, spek servernya itu yang juga spesial sesuai dengan si service itu sendiri. Nah, maka itulah peran dari DevOps menentukan spek yang cocok untuk satu service itu. Dan biasanya memang dilakukannya melalui Docker ya, seringnya kayak gitu. Itu di bagian develop. Juga build sama testing. Nah, kalau misalnya kita udah nih bikin aplikasi e-commerce, taruhlah di bagian tim front end ya, front end misalnya pakai React gitu. Pakai React kan ada tuh yang namanya build ya, atau compile bebas lah namanya apa. Nah di React itu ada yang namanya build. Nah kalau misalnya tim front end setiap mau uji coba gitu, mau akan di delivery ke tim tester, itu harus dia ngombal sendiri. Nggak ada otomasi di sana, nggak ada proses DevOps-nya di sana. Nah maka itu juga akan menyita waktu. Oleh karena itu proses build itu menjadi tugas dari DevOps bagaimana hal itu bisa lebih seamless, bisa jadi lebih sederhana atau lebih cepat gitu. Hingga akhirnya nyampe ke tim tester itu tinggal ngetes saja. Dan bahkan tesnya pun itu biasanya bisa dilakukan dengan cara pakai automation test gitu. Ada unit test, ada dan sebagainya gitu. Nah, masuk ke bagian operation. Kalau misalnya dari proses development kita sudah bisa melakukan otomasi, kita sudah memberikan otomasi banyak, atau proses DevOps itu sudah bisa masuk. Lantas di operation masuknya seperti apa? Pada bagian deploy, sebagai ilustrasi di awal tadi, kalau misalnya tanpa otomasi, maka proses untuk deployment dari server development ke server production itu akan sangat berat sekali atau susah sekali karena harus
ngikutin alur dan sebagainya. Bagaimana kalau misalnya alur itu sudah kita taruh di sebuah script dan itu sudah kita cek sebelum hal itu dilakukan, itu kita sudah cek, kita sudah lakukan tes dan kita sudah lakukan uji coba, otomatis kita tinggal one push button aja kan, tinggal pencet aja, proses deployment untuk kedepannya itu kan jauh lebih simple, jauh lebih cepat juga. Nah, proses DevOps-nya masuk di situ untuk bagian deployment, termasuk operate ya, itu hal yang sama saya rasa. Operate misalnya ketika deploy kan, misalnya ada konfigurasi yang di apa namanya server production konfigurasinya seperti ini, sementara kalau di server development konfigurasinya seperti ini. Nah, itu kan harus ada penyusunan konfigurasi. Nah, proses operate itu sebenarnya konfigurasi itu juga bisa dilakukan otomasi. Apalagi kalau misalnya monitor. Kalau deploy sama operate saja bisa diotomasi, monitor harusnya bisa dilakukan. Nah, otomatis ya dari step planning sampai aplikasi itu bisa termonitor atau fitur itu terlaunch atau sebuah aplikasi itu menjadi update, itu semuanya bisa banget dihandle oleh DevOps, bisa dilakukan otomasi oleh DevOps. DevOps di sini kita artikan operasional gitu, bukan orangnya. Kalau orangnya kan DevOps engineer begitu. Oke, dan karena sifatnya agile, maka di sini terbentuk sirkular gitu ya. Terus proses itu bisa dilakukan terus-menerus dengan seamless dan otomatis. Oke, secara singkat atau secara simpelnya, cakupan dari DevOps atau seorang DevOps engineer itu akan menjembatani 3 posisi ini. Jadi akan menjembatani posisi developers, ya, menyediakan environment, menyediakan server segala macam. Kemudian menjembatani tim tester juga untuk membuat testingnya menjadi lebih mudah, bisa dengan klik doang gitu. Dan juga menjembatani sistem administrator, ya, sysadmin, untuk mempermudah dalam melakukan monitoring ataupun deployment. Jadi DevOps ini sebenarnya bukan menggantikan sysadmin, melainkan DevOps ini adalah sebuah jurusan baru, sebuah konsentrasi baru yang dimana fokusnya adalah melakukan otomasi agar proses development sampai proses delivery itu bisa dilakukan dengan cepat. Goals-nya itu seperti di slide sebelumnya ya. Oke, kalau kita udah ngobrolin terkait gambaran besar apa itu DevOps, kemudian bagaimana cara kerja dari sebuah otomasi, lantas apa sih yang kita perlukan untuk menjadi seorang DevOps engineer? Yang sebenarnya nggak kalah penting, ini saya susun ya urutannya sesuai dengan apa namanya level requirement-nya gitu. Kalau menjadi DevOps, sebelum menjadi DevOps itu alangkah baiknya teman-teman semuanya belajar bahasa pemrograman. Bebas, bahasa pemrograman apapun bebas. Goals-nya adalah untuk mendapatkan pengetahuan terkait automation itu sendiri. Jadi untuk mempermudah logik kalau ketika nanti kita mau bikin sebuah otomasi gitu. Karena memang ya di DevOps akan banyak coding, meskipun bukan codingnya seperti kayak bahasa pemrograman yang kita tahu ya gitu. Nah, biasanya DevOps itu ada preferensi untuk belajar codingnya. Sebagai contoh ada Go, ada Python ya, ada Node.js, ada Rust juga. Dan yang paling umum, yang ini juga rekomendasi dari saya, itu baiknya kalau mau jadi DevOps itu belajar sedikit terkait Go atau Python lah setidaknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau yang udah, tadi saya nyebutin Laravel juga ya, Laravel itu kan PHP. Emangnya kalau DevOps itu belajar PHP nggak bisa ya? Atau kurang ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Goals-nya adalah di bagaimana kita bisa memahami logik dari sebuah automation, itu aja. Gitu. Nah, tapi kalau PHP itu memang didesain untuk fokusnya untuk istilahnya menyajikan data dari database ke klien gitu. Jadi ya biasanya bikin website sederhana atau mungkin aplikasi yang cukup kompleks pun untuk di bagian belakang biasanya akan butuh bantuan dari bahasa pemrograman lain. Jadi PHP itu nggak cukup bisa mumpuni untuk menghandle banyak hal gitu. So yang paling dekat adalah Go atau Python karena Go itu bisa bikin aplikasi konsol gitu pakai Go bisa. Kita bisa bikin aplikasi web base gitu bisa pakai Go atau kita juga tinggal tambahin library aja. Nah, library itulah di Go dan Python yang dia itu banyak banget untuk kebutuhan DevOps ataupun kebutuhan terkait sistem begitu.
Oke, selanjutnya, nah karena DevOps itu lebih cocok kalau berangkatnya dari sysadmin ya, maka belajar server management itu menjadi required. Hal yang pertama yang perlu dipelajari dari sebuah server management yaitu pemahaman konsep dasar dari OS itu sendiri. Jadi teman-teman kalau yang ini berangkatnya dari sysadmin gitu pastinya udah tahu ya, kayak misalnya startup-nya di Linux itu kayak gimana, itu pakai ini D, nah itu pelajari aja, setidaknya membiasakan aja gitu. Kemudian service atau sistem D itu kayak gimana, proses manajemen. Juga terkait soket sama networking. Nah, karena kalau misalnya DevOps, biasanya kita otomasinya kan pakai Docker ya, atau pakai kontainer, itu akan deket banget dengan yang namanya soket, gitu. Soket dan kemudian networking. Sorry. Oke, sebenarnya nggak bisa di-back. Oke, sorry sebenarnya nggak bisa di-back. Saya lanjut aja. Tadi ada I/O, kemudian ada memory atau storage management. Nah, jadi setidaknya untuk menjadi seorang DevOps itu harus paham yang namanya ini ngecek memori gitu. Ngecek memori itu seperti apa. Kemudian lokasi dari beberapa file utama itu di mana. Nah, itu harus paham gitu. Nah, semua itu di file system ada gitu ya. Kayak misalnya /dev itu biasanya buat apa, /opt buat apa. Nah, itu nanti akan berguna banget kalau teman-teman mempelajari hal itu. Selanjutnya, belajar server management juga perlu mempelajari beberapa OS. Ya, meskipun kita ketahui bersama bahwa di server itu umumnya Linux ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga biasanya di beberapa instansi atau perusahaan itu mereka pakai Azure, di mana Azure kan basicnya juga Windows. Gitu. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa mempelajari Linux dan Windows itu menjadi kebutuhan kalau misalnya menjadi DevOps gitu sih. Di sini saya rekomendasikan untuk Ubuntu karena Ubuntu yang paling umum digunakan. Kenapa kok nggak CentOS? Kenapa kok nggak Red Hat? Sebenarnya kalau CentOS udah kabar terakhir kayaknya mau disuntik mati ya, kayaknya mau digantikan dengan Red Hat sepenuhnya, malah lebih seperti itu. Nah, Ubuntu sendiri ini lebih universal, lebih umum karena dia memang dari Debian ya, basicnya, otomatis dia banyak banget distro yang ya satu turunan lah, lebih seperti itu. Kemudian di sini juga saya sedikit merekomendasikan Alpine. Nah, ini baru nih mungkin teman-teman baru dengar nih Alpine OS. Alpine OS ini sebenarnya didesain untuk very lightweight. Jadi OS Linux yang itu benar-benar ringan banget. Nah, orang-orang yang biasanya pakai Docker itu akan cenderung sering menggunakan Alpine. Kalau untuk kebutuhan size apps-nya. Jadi kalau misalnya ambil contoh Linux Ubuntu itu versi Docker itu bisa ukurannya sekitar 600 mega. Itu cuma image-nya aja, cuma image Ubuntu-nya aja. Nggak pakai istilahnya nggak pakai tambahan Nginx, nggak tambahan MySQL, nggak tambahan apapun. Itu segitu 600. Sementara Alpine bisa sampai 15 mega. Dan kalau kita ngobrolin ke sistem yang lebih besar, ambil contoh microservice. Microservice itu misalnya satu service atau satu service itu diduplikat instannya. Misalnya satu service kita duplikat menjadi 100 instan gitu. Meskipun bedanya antara 60 mega dengan 15 mega, kalau kalikan 100 itu sudah tinggi sekali. Kita belum fokus untuk performanya, tapi fokus dari size-nya aja udah beda. Nah, that's why Alpine menjadi pilihan yang bagus kalau misalnya teman-teman nanti mau pakai Docker gitu sih. Tapi nggak harus juga sih. Dan juga ada Windows ya. Tadi kita sebutkan ada Azure. Oke, selanjutnya networking, kemudian security dan protokol itu juga menjadi, saya rasa sudah menjadi bagian erat ya dari sysadmin. Kalau teman-teman ada kuliah sysadmin, ada kuliah jaringan, pasti tahulah yang namanya OSI model, kemudian ada DNS. Nah, itu nanti akan menjadi makanan sehari-hari oleh DevOps. Termasuk juga harus tahu kayak protokolnya email itu jalan di port berapa sih, SMTP, IMAP, kemudian POP3 gitu. Terus juga HTTP, HTTPS, FTP, SSL itu pasti akan jadi mainan sehari-hari. Dan SSH terus juga per forwarding. Oke,
Selain membiasakan dengan beberapa hal tadi, beberapa server management tadi, bagian dari server management, ini yang juga tidak kalah penting. Jadi kalau seorang DevOps atau seorang sysadmin ataupun mungkin NetAdmin itu apa ya? Kalau developer kan yang dilihat paling ya Sublime, VS Code gitu. Tapi kalau NetAdmin ataupun DevOps itu akan lebih banyak waktunya melihat konsol ataupun terminal istilahnya kan ya. Jadi jangan sampai hal sederhana kayak misalnya teks manipulasi, kayak misalnya buka Nano, Cat, Grab itu nggak bisa gitu. Jadi itu harus sering-sering diasah atau dibiasakan. Termasuk juga melihat proses gitu. Kalau di Windows kan ada task manager. Kalau di Linux gimana sih? Ya ada pakai top, pakai htop, PS, LSOF itu semuanya bisa dipakai semuanya. Termasuk ketika ngecek jaringan. Ini kita kehubung internet nggak sih? Nah, itu ngeceknya dari ping. Nah, jangan sampai ping aja nggak tahu, ya kan? Ada ping, nmap, traceroute, nested dan seterusnya. Nah, sedikit tambahan juga, Bascript itu juga bisa menunjang kita untuk mempermudah ketika nanti kita belajar DevOps, khususnya di automation misalnya pakai Ansible gitu. Kita akan dekat banget dengan yang namanya Bascript. Terus kemudian juga perlu membiasakan diri dengan compile app from source itu. Sebenarnya nggak wajib ya, cuman ya sekedar tahu aja nggak apa-apa. Gitu. Terus selanjutnya ada sistem performance, itu juga teman-teman boleh pelajari. Itu terkait membiasakan dengan terminal. Nah ini sedikit contoh nih. Kalau yang belum tahu Vim, ya ini di kiri Vim. Kemudian ini pakai htop ya, kemudian bus. Jadi layar-layar atau gambar-gambar semacam ini yang nanti akan menjadi makanan sehari-hari oleh DevOps. Oke, selanjutnya masih di server management, yaitu harus mempelajari apa dan bagaimana melakukan setup dari sebuah. Nah, DevOps sendiri itu nanti akan cenderung deket ya dengan yang namanya transaksional dari sebuah data. Jadi harus benar-benar paham software-software atau bagian-bagian yang untuk mengolah dari sebuah transaksi data itu. Jadi mulai kayak misalnya data dari klien masuk ke server itu biasanya melalui reverse proxy gitu. Kalau dibutuhkan forwarding ya kita pakainya mungkin forward proxy gitu dan seterusnya. Misalnya kita butuh caching, kita pakai CDN gitu. Dan seterusnya, load balancing gitu. Mikrotik juga harus tahu kan, DevOps gitu setidaknya. Kemudian ada firewall sama yang paling penting ya web server itu sendiri. Teman-teman harus paham bagaimana ngonfig Nginx misalnya. Setidaknya itu ngonfig setidaknya. Gitu. Misalnya ngetes Nginx setelah dikonfig gimana sih? Nah kayak gitu. Ada Apache juga, ada Tomcat. Tapi kalau di beberapa tempat dan sesuai tren, khususnya di skala media sendiri kami mayoritas pakai Nginx dan hampir sudah membuang Apache ya. Jadi kita udah mulai shutting down semua yang Apache kita gantikan dengan Nginx. Karena memang Nginx itu config-nya gampang banget dan kita bisa lakuin lebih di Nginx daripada di Apache gitu. Terus kemudian kalau di Tomcat kita nggak pakai Java, jadi kami nggak pakai Tomcat juga. Oke, nah selain mempelajari terkait server management, ini yang akan menjadi hal baru, yaitu infrastructure as code. Nah ini hal baru banget pastinya, saya kayaknya gitu. Mungkin teman-teman sudah tahu apa yang namanya container, apa yang namanya Docker, apa yang namanya LXC. Tapi sebenarnya itu baru pintu masuk. Kalau kita sudah ngomongin IAC atau infrastructure as code ya, kita tuh bisa ngoding sebuah infrastructure dengan hanya coding gitu. Dengan hanya sebuah script gitu sih. Misalnya saya mau RAM-nya nambah menjadi dari 2 GB menjadi 4 GB, udah tinggal coding aja. Jadi coding itu nanti yang tinggal di-execute gitu, udah jalan, si servernya akan otomatis nambah memori. Sesimpel itu. Jadi nggak seperti yang cara lama ya, misalnya kayak, oh ini tombol nambah memori, kita tambah nih memorinya. Atau mungkin oh kita tambah prosesornya, kemudian oh servernya kita restart dulu ya biar memorinya jalan. Nggak kayak gitu. Tapi kalau sudah kita ngomongin IAC, semuanya bisa by code, by script gitu. Nah, hal-hal itu bisa dilakukan biasanya dengan kayak Ansible. Ansible itu mempermudah kita melakukan update server, misalnya kayak mau install apa segala macam, itu bisa via remote gitu dengan otomasi, bisa pakai Ansible atau Puppet. Kalau yang next levelnya dari sebuah
Ansible, kita bisa pakai Kubernetes. Nah, Kubernetes inilah bagian dari IAC nanti mulai kelihatan gitu, mulai kentara lah di bagian Kubernetes. Atau kalau misalnya belum berani masuk Kubernetes, biasanya di beberapa perusahaan akan pakai Docker Swarm karena Kubernetes memang cenderung lebih ribet ya daripada Docker Swarm gitu sih. Nah, sama yang terakhir ada yang namanya Terraform, yaitu infrastructure provisioning. Nah, Terraform sendiri ini dipakai di hampir semua vendor besar, kayak misalnya Alibaba, gitu, kayak misalnya AliExpress itu kan dia e-commerce terbesar, kemudian ada Amazon gitu, yang e-commerce juga gitu. Terakhir yang saya tahu sih ada beberapa banyak, salah satunya yang paling menonjol ada Alibaba, kemudian Amazon, Google juga pakai Terraform di beberapa layanan dan servisnya, khususnya di Google Cloud Console gitu kan. Google Cloud itu dia pakai adopsi dari Terraform, kemudian dia bikin sendiri gitu. Saya lupa namanya. Tapi kurang lebih mekanisme sama dengan Terraform. Nah, itu sudah lebih otomatis lagi gitu. Kalau misalnya Kubernetes kita masih butuh setting-setting yang kita siapkan. Kalau Terraform dia itu bisa mengikuti dari kondisi lapangan. Misalnya contohnya kita punya sistem, kita taruh di Google Cloud misalnya. Kalau misalnya yang akses itu 10.000 request gitu ya. Kemudian si servernya itu ya sudah pakai spek yang ada. Tapi kalau misalnya yang akses nanti tambah jam itu tambah orang gitu yang akses sampai sekian ribu atau mungkin ratus ribu. Nah, dengan adanya Terraform kita bisa melakukan otomasi. Jadi dia bisa nambah sesuai dengan ini semestinya berapa sih gitu. Dia bisa kita create istilahnya provisioningnya atau maksimalnya segini gitu. Nanti yang ngatur biar Terraform aja gitu. Jadi bisa seotomatis itu Terraform. Nah, ini ya contohnya di Terraform gitu. Jadi ada kayak pakai instannya apa gitu. Kalau di sini di Google itu ada service atau VPS yang namanya F1 Micro gitu. Nah, initial node count ini berapa kopi sih dari service itu dijalankan atau berapa insan. Nah, itu di sini inisialnya 3. Nanti kita misalnya mau ini kita batasin sampai 9 gitu. Ya udah kita tinggal tambahin aja. Maksimal node count-nya berapa. Jadi nanti biar Terraform aja yang ngurus. Kalau misalnya servernya atau request-nya lagi rendah, misalnya Sabtu Minggu misalnya lagi sepi gitu, atau malamnya lagi sepi, ya udah sama si Terraform akan dibalikin ke default. Tapi kalau pas lagi rame peak hours gitu, nah maka akan dinaikkan. Itu namanya otomasi. Oke, selanjutnya selain ngobrolin terkait IAC atau mempelajari terkait IAC, perlu juga DevOps itu ngerti yang namanya CI/CD tools. Sebenarnya kita udah bahas tadi ya CI/CD, yaitu automation. CI/CD itu stand for C itu continuous integration, kalau CID-nya itu continuous delivery. Jadi mulai dari ketika build sampai proses kalau di Git itu ada proses merging, ada prosesnya build sampai proses testing. Itu namanya continuous integration. Jadi dari fitur dibikin sampai fitur itu masuk ke aplikasi utama, itu namanya continuous integration. Gitu. Nah, dari continuous integration, fitur sudah nempel tuh ke aplikasi utama. Nah, aplikasi utama ini siap dirilis, siap di-deploy. Nah, maka itu namanya continuous delivery. Gitu. Nah, dari aplikasi utama siap dirilis hingga dia di-patch ke sistem yang sudah jalan, ke sistem yang sudah running, itu namanya continuous development. So, di sini perlu banget DevOps itu tahu hal ini. Jadi setidaknya tahu kayak misalnya pakai Git itu gimana, di GitLab itu gimana gitu. Kalau di GitLab untuk mendukung CI/CD itu ada yang namanya GitLab CI, GitLab CI itu install biasa aja gitu, install sederhana kayak install Nginx gitu, tinggal dikonekin sama GitLab gitu aja. Nanti kita tinggal build itu bisa dengan push atau merge gitu, dia bisa nge-build sendiri gitu, tanpa perlu kita perintahkan build. Jadi dia udah otomatis gitu. Ada GitHub Action, ini sama kayak GitLab CI, tapi cuma ini punyanya GitHub gitu aja. Terus ada Jenkins gitu. Jenkins ini untuk proses otomasi ya, otomasi tes. Oke, kurang lebih
Nah, eh, ini yang paling umum dari DevOps adalah kalau misalnya kita udah melakukan otomasi. Goals dari sebuah otomasi adalah kita mempercepat yang namanya optimasi. Kita bisa secepat mungkin deliver optimasi dari sebuah sistem, gitu. Maka kalau kita buta terhadap data yang bisa kita olah, ya kita nggak bisa melakukan otomasi. Kita nggak bisa melakukan optimasi dong. Ya. Maka dari itu, DevOps juga harus tahu tolak ukur atau parameter dari memonitoring masing-masing service atau masing-masing aplikasi itu. Jadi di sini penting banget DevOps tahu bagaimana cara memonitoring infrastructure. Umumnya sih pakai Prometheus sama Grafana ya. Di Skamedia kami juga pakai Prometheus sama Grafana juga. Atau bisa juga pakai Datadog boleh. Terus kemudian tahu juga terkait memonitoring software. Ada New Relic ya. Sebenarnya banyak sih. Ada New Relic, ada Google Analytics. Tapi kalau New Relic ini lebih ke low levelnya. Jadi ada banyak banget tools monitoring di New Relic yang itu lebih dekat ke sistem. Kalau Google Analytics kan lebih dekat ke user gitu. Kita menganalisa si pengguna. Kalau New Relic itu kita menganalisa si sistem gitu. Kemudian ada log management, itu juga penting. Biasanya orang-orang pakai Elastic ya, Elasticstack. Tapi bebas sih, nggak harus pakai Elastic juga. Nah, ini mungkin memunculkan sebuah pertanyaan. Kenapa sih kok log management itu menjadi bagian yang perlu di monitoring ya? Nah, log management itu sebenarnya kunci dari bagaimana cara kita untuk melakukan improve, melakukan optimasi. Karena semua istilahnya kayak akses, kemudian error, itu semuanya masuk di log. Dan log itu menjadi kunci utama kita bisa melihat atau mendapat gambaran banyak agar kita bisa melakukan improve atau optimasi tadi. Gitu. Nah, dan log di sini bukan sesimpel kayak misalnya, oh yaudah log lempar aja ke file gitu kan, setiap hari bikin satu log file gitu. Ya kalau sistemnya kecil mungkin mumpuni ya satu file. Tapi sampai ada produk yang namanya Elastic itu karena kebutuhan akan log ini tinggi banget. Sebagai contoh begini, saya punya teman yang pernah ditawari untuk membuat solusi ya di Traveloka. Jadi Traveloka kebetulan mereka punya punya isu yang terkait kayak lognya itu dalam satu hari udah gede dan itu gimana cara ngolahnya begitu. Nah waktu itu oke lah kalau misalnya log yang mungkin kita tahu mungkin log berapa sih satu hari log ya mungkin hitungan mega ya, mega itu sudah besar atau bahkan oke lah giga. Di Traveloka waktu itu sesuai dengan referensi dari teman saya itu bisa sampai tera. Bayangin, kalau satu log file dalam satu hari satu log file itu 1 tera. Kita buka gampangnya nih, kita buka log 1 tera pakai Sublime, ngangkat nggak? Kan itu pasti berat kan? Pasti kayak ini nggak mungkin ngangkat lah gitu. Spek komputer yang seperti apa bisa buka log sampai 1 tera? Itu satu hari aja. Nah, that's why Elastic itu muncul. Jadi log itu diolah dengan sedemikian rupa hingga akhirnya kebutuhan akan log yang sebegitu besar itu bisa tertampung. Gitu. Jadi sepenting itu fungsinya log dan penanganannya. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir ya untuk DevOps skill set yang mungkin diperlukan yaitu harus belajar cloud providers. Jadi setidaknya ya belajar yang besar-besar aja lah, bagian besar. Kalau sesuai yang saya pelajari, itu ada beberapa segmen cloud provider. Ada yang segmen enterprise yang memang komplit gitu. Itu ada kayak AWS, Google Cloud, ada Heroku, ada Azure. Itu mereka yang memang sudah enterprise. Kita bisa bikin SAS di sana gitu. Mau seberapa besar SAS-nya pun bisa gitu. Jadi tidak ada masalah. Sementara ada yang segmen menengah. Segmen menengah itu ya untuk kebutuhan kebutuhan simple, tapi yang nggak receh juga. Misalnya kayak kebutuhan kita mau bikin e-commerce, kita mau bikin aplikasi SAS tapi yang versi ringan gitu, versi atau yang usernya sedikit gitu. Kita bisa pakai DigitalOcean, Linux atau Vultr gitu. Atau misalnya mau yang lebih istilahnya murah meriah atau mungkin yang kebutuhannya lebih sederhana, kita bisa pakai hosting biasa gitu yang ada chip panelnya gitu. Tapi
poinnya adalah setidaknya dipelajari dari beberapa cloud provider itu. Oke, mohon izin saya minum bentar ya, agak kering soalnya. Oke, kalau di skala media sendiri, kalau aplikasi besar kita pakai AWS, kita nggak pakai Google karena AWS lebih hemat aja. Terus kalau untuk kebutuhan daily, kebutuhan yang misalnya klien mau langganan apps-nya, karena kebutuhan klien bisa nggak tinggi, bisa kita lempar ke DigitalOcean, kita pakainya DigitalOcean. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau misalnya untuk kebutuhan lokal, kami biasanya pakai Bisnet. Ada juga sih, kalau di Malang kita ada Jokon Hosting, itu bisa. Banyak banget lah, apa namanya, varian dari cloud provider itu. Oke, kita tadi udah ngobrolin terkait skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang DevOps engineer. Nah, dari segudang skill set tadi, dari sebanyak hal yang harus kita pelajari, memangnya opportunity untuk menjadi DevOps itu setinggi apa sih gitu? Ini data dari Google Trend. Saya sedikit coba melakukan mini research ya. Antara DevOps dan sysadmin itu topik yang dibahas itu lebih sering DevOps. Jadi pencarian akan DevOps itu cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga sekarang. Beda dengan sysadmin. Kalau sysadmin cenderung ya relatif sama gitu. Nah, dari hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya topik yang beredar di luar sana, berarti akan semakin banyak juga peluang dan potensi kebutuhan akan DevOps itu sendiri. Termasuk mungkin ya di hampir banyak perusahaan yang dia akan mulai mengadopsi prinsip DevOps itu sendiri. Gitu. Kalau ini data yang saya ambil dari apa namanya Jobstreet sama Glints ya. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukan mini riset juga di apa namanya portal kerja lainnya. Tapi sejauh ini yang saya lihat dari Jobstreet dan Glints itu cukup banyak. DevOps saja itu di Jobstreet ada 302. Sementara untuk di Glints itu ada 185 lowongan. Itu se-Indonesia ya. Kita belum ngomongin luar negeri. Kalau misalnya teman-teman ada proyeksi atau rencana kerja di luar misalnya, di Singapura misalnya, itu bisa jadi akan lebih banyak lagi, bisa jadi. Berbeda halnya dengan sysadmin. Di beberapa tempat sysadmin itu disebut dengan NOC. Jadi di sini saya pakai istilah NOC untuk nyari kebutuhan itu. Bahkan NOC ataupun sysadmin sendiri itu enggak sebanyak DevOps kalau kita cari gitu. Kalau tadi kan ini ya, ada 32 sama 302 ada 185 juga. Tapi kalau untuk NOC atau sysadmin bahkan itu tidak nyampe 50 di Jobstreet. Kalau di Glints masih lumayan lah, ada sekitar 100 lebih. Tapi untuk sysadmin yang eksplisit sysadmin sendiri cuma 5. Nah, itu membuktikan bahwa peluang kerja DevOps ini sangat tinggi sekali. Begitu. Nah, kita udah tahu nih peluang kerjanya setinggi itu. Lalu potensi salarinya sampai seberapa tinggi? Saya juga sudah melakukan mini riset, hanya saja belum saya tampilkan di sini. Tapi kalau yang saya lihat dari Glints itu bisa mencapai di angka kepala 2 sekian gitu. Misalnya 20-an ya, 20-an sekian gitu. Dari start mungkin UMR, bisa UMR daerah ataupun mungkin UMR Jakarta, tapi bisa di angka sampai 20. Gitu. Dan itu nominal yang tinggi sekali untuk posisi ini gitu. Sangat challenging sekali. Oke. Kita udah tahu trennya, kita udah tahu skill set yang dibutuhkannya. Kira-kira DevOps di kemudian hari itu akan menjadi seperti apa sih? Peluangnya bisa sebesar apa? Nah, saya sedikit merangkum. Ini potensi DevOps di kemudian hari. Dengan adanya microservice arsitektur yang semakin berkembang,
peran DevOps akan menjadi mutlak dibutuhkan. Sebagai contoh di Sekan Media, kami sedang build aplikasi SaaS gitu, SIPAS namanya. Kalau yang sedang kita build ini SIPAS yang versi cloud gitu. Itu saya desain dengan model microservice dan itu banyak banget otomasi yang dibutuhkan. Gitu. Jadi DevOps saya pas di SIPAS itu untuk ngerjain di SIPAS itu juga banyak banget PR-nya yang harus dilakukan. Nah, otomatis kalau ada beberapa perusahaan yang mereka juga akan mengadopsi microservice, nah itu pasti akan butuh DevOps. Kemudian bisa jadi di kemudian hari DevOps semakin berkembang hingga akhirnya security terkait sebuah ops itu menjadi fokus tersendiri. Nah, itu sudah mulai ramai dibicarakan namanya DevSecOps gitu. Development Security Option atau operationnya. Gitu. Jadi proses untuk patch keamanan itu mungkin kedepannya itu akan bisa dilakukan tanpa mengikuti proses development. Bisa jadi itu mungkin dua hal yang terpisah. Gitu. Meskipun sekarang juga seperti itu ya, bisa dijalankan semacam itu. Tapi mungkin bisa akan lebih otomatis lagi. Dan selanjutnya ada AI ya, AI Ops, kemudian ML Ops sama Data Ops. Kalau misalnya DevOps sendiri sudah menjadi bagian mutlak, bisa jadi kelak untuk keperluan DevOps itu kita sudah nggak pakai tenaga manusia. Bisa jadi udah mengandalkan dari mesin learning ataupun AI. Ya sama kayak Terraform. Terraform itu sudah bisa kita masukkan di AI atau MLOps, tapi hanya saja mungkin belum seotomatis AI lah, kayak gitu. Nah, di fase yang entah kapan bisa jadi DevOps itu akan menjadikan semua deployment menjadi serverless. Jadi kita udah nggak perlu tahu tuh ini nanti servernya di mana ya, deploynya servernya udah lupakan. Bisa jadi kita cukup building, kita publish, udah semuanya kita serahin ke apa namanya DevOps automation itu di masa depan gitu. Jadi tinggal ya udah kita tinggal build, sisanya udah biarin tuh mau di deploy kemana apa segala macam. Kita tinggal atur parameter, kira-kira user request-nya berapa, kemudian seperti apa, udah gitu aja mungkin. Serverless. Jadi kita udah nggak perlu get in-house lebih banyak untuk ngurusin si hardware fisiknya server ya, kurang lebih seperti itu. Tapi goals dari atau hal itu semua itu bisa terangkum di sini. It's all about automation. Jadi DevOps itu kental banget dengan yang namanya automation. Kuncinya di sana. Oke, saya rasa kalau kita udah tahu potensinya, kita udah tahu bagaimana cara mencapainya, kira-kira teman-teman siap nggak nih untuk melakukan otomasi dari setiap proses itu? Itu ya, silakan dijawab di hati masing-masing. Oke, cukup itu dari saya. Thank you. Mungkin ini waktunya teman-teman buat ngajuin pertanyaan dan saya kembalikan ke Pak Moko untuk proses selanjutnya. Luar biasa. Luar biasa, Pak. Saya tadi terkesima dengan kepala dua itu, Pak. Artinya kan ini ya baru, Pak ya. Memang DevOps ini baru ya berarti ya. Kalau boleh saya tahu, Pak. Kalau saya kan dari sisi ini ya, Pak. Istilahnya yang mempropos atau yang memproduksi SDM gitu ya. Ini gimana nih Pak, kalau di Indonesia ini rata-rata kampus sudah sampai ke sana belum? Ada kesulitan tidak untuk merekrut yang spek seperti ini? Jujur begini sih Pak, ini pas momennya pas juga ya. Jadi sekawan media kita seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kami sedang membangun apps yang memang berupa SaaS, karena sebelum-sebelumnya kita cuma bangun on-premise saja, kita bangun, kita pasang di server klien udah gitu. Sementara kami mau masuk yang public gitu, jadi kayak misalnya kayak bikin kayak Tokopedia, bikin Facebook itu kan sifatnya public ya atau SaaS. Nah kita mau bikin kayak gitu, tapi memang kebutuhannya B2B sih. Nah itu kita butuh banget resource DevOps kemarin. Kita coba broadcast lowongan terkait DevOps dan peminatnya kecil banget, Pak. Susah banget cari DevOps banget. Itu di Malang loh ya, itu susah banget. Karena memang kita prioritasin yang teman-teman yang dari lokal gitu.
hingga akhirnya kita putuskan udah ganti aja, jangan pakai nama DevOps. Ini mungkin teman apa namanya calon pelamarnya nggak tahu, kita ganti jadi Network Engineer. Itu baru banyak yang masuk gitu. Sampai akhirnya kita akhirnya putuskan Ya. untuk DevOps ini kita akan develop sendiri gitu, kita akan build orang sendiri gitu. Jadi teman-teman yang masuk dari Network Engineer nggak apa-apa. Jadi nanti di kantor kita akan kasih edukasi terkait DevOps itu sendiri. Gitu sih, Pak. Oke. Ini sebenarnya peluang, Pak. Karena gini, kurikulum atau kurikulum di vokasi itu sangat adaptif ya. Kita itu dituntut, Pak, untuk itu. Makanya dari itu kita itu kadang paling tidak 2 tahun atau 3 tahun sekali itu harus merevisi kurikulum, begitu Pak. Merevisi kurikulum dan harus mengundang mitra gitu loh. Jadi ini saya tadi dapat insight juga yang luar biasa nih dari Pak Eko. Sebenarnya kita ini kan di bidang minat TIK itu sebenarnya kita lebih ke sysadmin ya. Tapi memang terus terang Pak, tidak populer. Anak-anak itu banyak yang nggak tertarik ke sana. Ya. Sehingga kita malah sekarang itu malah arahnya yang TIK akhirnya diarahkan ke agak ke elektronik ya, ke Internet of Things. Nah, ke depan dengan insight ini sebenarnya kami jadi berpikir ya, artinya DevOps ini sebenarnya peluang besar gitu loh. Dan kita kalau misalkan mau nambal materi-materi yang atau kurikulum yang belum ada itu sebenarnya sangat memungkinkan, Pak. Sangat memungkinkan, Pak. Sangat memungkinkan. Kalau saya lihat dari apa saja tadi modalnya gitu Pak ya, misalkan kita kayak di kontainerisasi itu kayaknya belum, kita bisa masuk gitu. Kita kasih di situ. Kalau OS, manajemen OS, terus apa namanya jaringan, ini sebenarnya kan ada itu kan materi-materi di sysadmin ya Pak ya. Betul, betul. Nah, materi-materi yang sekiranya itu tadi Pak, itu sebenarnya nanti kalau boleh Pak, kalau boleh akan coba nanti redesign lagi kurikulum, entah itu nanti untuk setahun depan atau 2 tahun depan. Artinya DevOps ini nanti coba kita jadikan salah satu ini Pak, apa istilahnya peluang untuk profil lulusan kita. Boleh. Dan nanti kami minta tolong Pak nanti dibantu untuk mempreview lah paling enggak ya, sehingga memang tepat sasaran gitu loh. Nah ini makanya PT Sekawan kita sangat minta sekali bantuannya, tidak hanya untuk pemagangan Pak sebenarnya. Kita itu butuh masukan Pak sebenarnya sih itu. Dan sangat mungkin Pak, kurikulum kita ubah itu sangat mungkin gitu. Nah, sekarang tinggal teman-teman ini kan di sini akhirnya jadi tahu gitu. Yang dulu mungkin istilahnya apa ya, dalam tanda kutip agak meremehkan juga di yang sysadmin tadi. Memang ternyata kan dari peluang pekerjaan memang mungkin kalah pamor ya Pak dengan software ya, dengan betul. Nah, terus terang begitu Pak, lulusan kita itu ujung-ujungnya mereka lari ke software semua Pak. Lulusannya ke software semua. Nah barangkali nanti tadi disampaikan, wah peluang gajinya kepala 2 gitu loh. Kepala 2, kemudian, tapi ya kalau dilihat luar biasa materinya banyak ya, kompetensi yang harus ditutupi banyak. Tapi sebenarnya gitu teman-teman, itu sebenarnya juga nanti kampus bantu dengan kurikulum dan teman-teman juga harus improve gitu loh. Ini ada peluang besar dan kewajiban kami Pak di kampus untuk selalu mengupdate kan, untuk mengupdate sebenarnya perkembangan TI itu seperti apa ke depan. Nah, ya alhamdulillah paling enggak teman-teman yang ada di sini semuanya dapat gambaran gitu ya. Gitu. Oke, sekarang teman-teman silakan boleh bertanya apapun ya. Saya lihat. Saya coba share dari Slido tadi. Ini udah masuk satu pertanyaan nih dari. Langsung saja Pak, langsung saja. Permisi Pak, izin bertanya, menurut artikel-artikel DevOps adalah suatu kultur otomasi. Bagaimana cara membudayakan DevOps tersebut di kalangan mahasiswa? Sebenarnya DevOps itu memang benar ya, kultur. Jadi DevOps itu bukan hanya peran mutlak 1 atau 2 bagian, tidak, melainkan itu bisa kita jadikan sebuah budaya, di mana budaya otomasi itu harus melekat dulu. Nah, kalau di kalangan mahasiswa seperti apa implementasinya? Sederhana. Kalau misalnya teman-teman dapat tugas gitu, bisa nggak dilakukan otomasi? Misalnya kayak ambil contoh, misalnya ngumpulin tugas di Google Drive gitu ya, misalnya, atau berupa PDF. Bisa nggak teman-teman bikin dari yang kalian bikin apa namanya Word, kemudian udah tinggal submit gitu, tinggal ada one push button submit gitu langsung jadi PDF gitu. Itu contoh sederhananya kayak gitu. Tapi banyak banget ya implementasinya. Dan yang paling dekat sih
mending belajar Docker deh, sedari awal, sedari kuliah ini belajar Docker. Itu akan membantu banget. Jadi ketika kalian belajar Docker, kalian akan belajar bagaimana cara IAC itu bekerja, infrastructure as code, kemudian kalian juga akan belajar bagaimana file system itu bekerja, bagaimana belajar networking, itu semuanya di Docker ada, gitu sih. Jadi rekomendasi saya belajar Docker sedini mungkin. Ada lagi mungkin, silahkan teman-teman yang mau. Itu Docker itu nanti insya Allah kita update Pak. Selama ini kita masih materinya itu ya masih virtualisasi gitu. Sempat sih dulu kita coba kasih Docker gitu ya. Cuma ya itu ya mungkin belum nge-match juga sebenarnya. Kita belum banyak ngomong dengan mitra kita, kebutuhan di sana itu seperti apa gitu Pak. Dan tadi ada tantangan yang dari Pak Eko tadi ya, bikin aplikasi seperti itu. Ayo coba teman-teman usulkan ya. Untuk tugas akhir pun nggak apa-apa, langsung auto ACC wis. Ya. Kalau bikin aplikasi yang sifat otomasi ya, yang otomatisasi tadi, ya itu silahkan ya. Jadi yang masih aktif ini, mahasiswa yang masih aktif. Ya sebenarnya juga otomasi Pak, tapi otomasi industri Pak. Otomatisasi tapi di industri. Ya. Ternyata kan sekarang lagi berkembang gitu ya di IT. Ada network automation kan juga lagi hot ini Pak. Ya, network automation. Kemudian sekarang kalau ini udah benar-benar ini ya Pak ya, infrastruktur ya. Infrastruktur. Iya, kayak Terraform. Jadi kalau Terraform tadi itu berarti lebih ke depan lebih ini ya Pak ya. Trennya itu mendingan kita sewa yang kayak server-server yang pay as you go ya berarti ya. Sehingga dengan Terraform itu akan teroptimasi gitu ya. Kebutuhan kita itu apa yang kita request, kita beli itu sesuai dengan kondisi yang memang lagi terjadi kan gitu. Iya, betul banget. Kalau di AWS itu ada yang namanya Elastic gitu. Di AWS juga punya sama-sama Elastic kayak tadi, tapi beda. Tapi memang namanya Elastic. Itu kita bisa scaling berdasarkan jumlah request gitu. Ya, dan pay as you go juga kan gitu. Betul, pay as you go juga. Oh, jadi saya nangkepnya gini ya, berarti mungkin kayak pemain-pemain besar yang saya tangkap itu biasanya gini Pak, yang cerita agak tahu ya dari internet juga sih sebenarnya. Kayak semacam pemain-pemain kayak Shopee lah atau Tokopedia lah, yang mereka itu sering mengadakan event-event yang misalkan promo 11-11 gitu ya, hanya 1 hari gitu. Ya, betul. Otomatis kan traffic juga membengkak hanya 1 hari. Apakah dia akan investasi infrastruktur fisik? Kan kayaknya ya secara hitung-hitungnya kan pasti rugi gitu. Betul. Apa dia menggunakan pola-pola seperti ini ya Pak? Pakai Terraform atau seperti apa itu? Ya, jadi kalau Terraform ini mungkin buat kita yang belum masuk ke provider besar, itu biasanya akan susah untuk implementasi karena memang Terraform tuh biasanya fokusnya memang untuk nanganin hal-hal yang besar. Kayak misalnya kita masuk di Shopee gitu, itu sangat bisa banget mungkin nanti kita implement Terraform di sana, atau ya pastinya di sana sudah ada lah ya. Tapi kita belajar lebih banyak terkait Terraform di sana pasti bisa. Tapi kalau mungkin contohnya di Skala Media, kami belum pakai Terraform gitu. Bahkan Kubernetes aja itu sudah lebih dari cukup menurut kami. Kurang lebih seperti itu. Iya betul. Skill-nya Shopee yang bawa bilang tadi sampai log-nya sampai terabyte gitu ya. Iya, di Traveloka itu, Pak. Di Traveloka ya, luar biasa. Itu log OS-nya itu Pak maksudnya. Log traffic atau log gimana? Log system, Pak. Log system. Iya, termasuk traffic juga. Jadi ada satu log, kebetulan teman saya nggak menyebutkan detail dari spesifik lognya itu, apakah log apps-nya atau log error gitu. Cuma nyebutnya log system. Dan itu memang satu file yang itu sekitar 1,5 tera. Itu sudah nggak kebayang sih kalau kayak saya sendiri mengolah 1,5 tera itu nggak bisa kalau file kayaknya harus itu kalau di hitung gitu loh Pak. Itu maksudnya itu kan berarti bisa dikatakan jumlah pengunjung ya, jumlah pengakses gitu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Artinya kan banyak banget gitu kan yang pengakses mereka itu ya, sampai lognya aja segitu gitu. Kadang seperti ini Pak, misalnya kita login di aplikasi Traveloka, itu yang dicatat lognya nggak hanya kapan kita login aja, tapi bisa banyak banget. Ada log device kita itu juga dicatat di log, kemudian lokasi dan sebagainya, kemudian kita masuk ke server mana, kemudian kita masuknya apakah pakai referral atau dan sebagainya, itu banyak banget log yang kecatat. Iya betul.
Kalau yang pernah saya coba ikuti di Bukalapak itu data-data mereka itu nanti buat insight, buat strategi pemasaran ya. Ya, betul. Bahkan dia mengelola pakai big data analitik gitu ya, sampai udah ke machine learning juga gitu ya. Ya, betul, betul. Nyambungnya ke sana nanti Pak berarti ya. Iya. Ya, luar biasa nih. Di automation semua itu nanti. Tapi ujung-ujungnya tadi ya, yang paling high tech berarti yang Terraform tadi ya Pak untuk hari ini ya berarti. Betul. Ya. Sejauh ini yang apa namanya kebutuhan untuk cloud provider yang sifatnya otomasi itu yang paling tinggi Terraform sih. Gitu sih. Iya. Saya sendiri belum apa namanya belum beneran pegang di project itu belum karena memang Itu open source ya? Iya, Terraform gratis. Open source ya. Terraform. Cuman ya kalau misalnya kita pakai Terraform di AWS ya maka nanti akan ikut layanannya AWS gitu. Kalau Terraformnya ya free aja karena itu config aja gitu sih. Iya. Mungkin hal terkecil Pak, mungkin yang bisa kita lakukan tuh misalkan kayak teman-teman tuh nanti kita budayakan untuk pakai Git ya, pakai Git. Git boleh. Ya kemudian di apa namanya setiap project tugas di Git-kan, diupload ke Git. Jadi nanti yang praktikum DevOps-nya tinggal automation-nya ngambil dari akun Git-nya untuk di-up ke servernya. Ya, betul. Itu bisa banget, Mbak. Bisa banget seperti itu bisa banget. Iya. Ada gambaran dikit lah untuk itu. Mungkin apa? Tapi kalau selama ini yang tools-nya itu semuanya manual ya, Pak. Maksudnya kita harus membuat sendiri ya berarti untuk mengautomatisasikan itu. Kecuali Terraform ya, Maksudnya kayak itu tadi aplikasi yang harus ke Git terus ke atas itu nggak ada ya semacam software yang sudah all management gitu, nggak ada ya. Kalau yang all sejauh ini belum sih Pak. Cuman contoh nih, misalnya dari Git. Ketika kita melakukan push ke Git, itu otomatis dia langsung update aplikasi kita yang di hosting atau di cloud gitu. Itu ada ya pakai Git GitLab CI atau GitLab Runner itu bisa. Nanti dia otomatis ngelakuin test, ngelakuin push juga gitu bisa. Tapi itu nggak cukup ya. Maksudnya terlalu sederhana mungkin ya. Itu hanya itu cukup sih Pak, cukup. Kalau buat teman-teman kuliah saya rasa itu hal yang perlu dicoba dan menurut saya wajib sih untuk dicoba gitu. Karena kalau nanti sudah di lapangan, hal-hal semacam itu akan menjadi familiar gitu. Ya memang harus familiar gitu sih. Jadi kalau sudah kita curi start di kuliah udah biasa seperti itu malah lebih bagus. Itu sudah jadi bagian pekerjaan DevOps kan ya yang seperti itu ya Pak? Iya, betul Pak, betul. Ya nggak sadar sebenarnya kita sudah juga mulai masuk ya ke situ berarti Pak ya. Betul Pak. Nanti yang tadi kontainer tadi Pak yang masih belum ini teman-teman. Kontainer, Docker sih, Docker. Iya. Sangat luar biasa Pak. Ini insight-nya juga banyak buat saya ya kan, buat teman-teman di kampus juga, nggak hanya mahasiswa gitu Pak. Ada lagi nggak teman-teman sebelum kita akhiri ini? Ini juga ada yang alumni ini. Ya. Alumni, tapi lanjut S1 di UTB juga. Masih sekolah mereka juga. Silakan teman-teman kalau mau tanya, boleh. Ini nanti rekamannya saya ini Pak. Saya coba kampanyekan lah. Teman-teman itu harus aware dengan yang seperti ini. Harus tahu lah peluang-peluang masa depan gitu. Oke, kalau memang nggak ada, tadi Pak Eko minta tolong nanti Pak, kalau saya sih fokusnya memang di ini ya Pak, nanti di yang bisa kita lakukan ya di redesign kurikulum seperti itu, di profil lulusan kita tetap mendorong agar kompetensi mahasiswa kita ya khususnya di vokasi ini Pak, itu selalu ikut pasar. Terus terang ini yang misal terus terang yang kayak mata kuliah lain Pak, kayak mobile programming itu. Kita itu kemarin sampai ini Pak, rubah yang awalnya dulu dari kita ajari Java, Kotlin. Hari ini kita pakai Flutter Pak. Kenapa? Karena ada satu mitra kita Pak, industri, satu mitra perusahaan itu yang dia siap Pak untuk menyalurkan gitu loh. Tapi mereka juga usul kurikulum Pak. Sudah dikasih kita, sudah bedelan gitu Pak. Kita butuh ini Pak, ini. Nah, harapan saya itu seperti itu Pak. Di Sekawan juga bisa propose langsung kalau misalkan Sekawan itu sekarang fokusnya di bisnis ya.
Mungkin bisa berpikir juga untuk untuk ke depan biar mudah mencari tenaga kerja, ya kan, daripada mendirikan sebuah lembaga training. Kenapa nggak memanfaatkan kampus yang sudah ada, jenengan propose materinya, kualitasnya seperti apa, nanti ikut bantu di divisinya ya, di quality-nya nanti, entah itu masuk di dalam kuliah itu ikut ngajar atau ngikut assessment, boleh Pak, itu sangat terbuka karena kita sudah lakukan itu dengan salah satu mitra juga. Nah, mungkin nanti di mata kuliah kayak jaringan atau yang lain Pak, masih banyak Pak yang belum, kita itu harapannya semuanya itu kurikulumnya itu ada ACC dari mitra industri. Jadi untuk mengatakan bahwasanya memang kurikulum yang kita pakai itu memang sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan realita yang dibutuhkan. Nah, jadi minta tolong nanti Pak nggih, ke depan mungkin bisa kita model yang seperti itu ya, mungkin dari saya nanti, dari kita mungkin bikin, kemudian jenengan ikut bantu review lah, minimal seperti itu Pak, biar nanti jenengan juga gampang itu Pak, cari tenaga kerja kan, kalau misalkan requirement-nya terpenuhi kan enak gitu. Oke, siap Pak. Terkait itu mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut sih, tidak ada masalah sih. Mungkin tahun depan Pak, untuk akhir tahun ini, nanti mungkin tahun depan kita buka lembaran baru. Boleh. Terima kasih teman-teman, nggak ada ya pertanyaan ya. Oke, kalau gitu atas nama program studi dan vokasi Pak, saya ucapkan terima kasih Pak Eko, dan titip salam juga untuk teman-teman di Sekawan Media Pak, tetap berkomunikasi, keep kontak gitu Pak. Dan terima kasih sudah bersedia memberikan materi hari ini. Sama-sama Pak Moko, kami juga terima kasih sudah diperkenankan untuk ngisi dan hadir di acara ini. Sami-sami Pak. Baik, saya akhiri pertemuan sore ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.